sebuah tema yang rindu untuk saya sampaikan karena dalam perjalanannya saya melihat banyak orang-orang Kristen dan dalam pelayanan khususnya di kita di KGC, di Rock, bahkan juga yang ada di KGP ini, kita sudah ikut doa pagi, sudah melakukan banyak hal, bahkan melayani, tapi hidup kita terjebak dalam sebuah hal ataupun perkara yang saya rindu untuk sampaikan hari ini, yaitu kita mengalami yang namanya terperangkap, ya, masuk dalam jerat. Dan terperangkap itu berarti apa? Tanpa kita sadari, kita masuk dalam jerat. Nah, kita lihat beberapa hal, Bapak Ibu, ya. Kita lihat beberapa hal jerat iblis yang selalu dilemparkan kepada orang-orang percaya dan kepada orang-orang yang melayani secara khusus. Dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan bacakan, Bapak Ibu, bahwa ada jerat-jerat iblis yang selalu mau dilemparkan kepada kehidupan orang percaya. Ya, saya bacakan buat kita. Dalam judul perikopnya dikatakan beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengar, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan, saya ulangi Bapak Ibu, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu, ini nasihat yang diberikan kepada kita hari ini. Bahwa ada jerat-jerat iblis yang dilemparkan dalam kehidupan kita, khususnya kita yang ada di KGP, di KGC, pelayan-pelayan yang ada di gereja kita masing-masing. Nah, kita lihat beberapa hal ataupun keterangan yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Apa itu penyesatan? Sebab tadi di ayat yang pertama dikatakan, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, penyesatan itu datang dari kata skandalon, Bapak Ibu. Nah, artinya apa skandalon? Umpan ataupun jerat musuh yang ditaruh di tengah jalan. Dan dalam eh, penjelasan ini hari ini saya sampaikan, ada jerat-jerat iblis yang ditaruh di tengah jalan untuk menyesatkan kita semua. Dan kalau kita tidak waspada dan tidak berhati-hati, maka kita akan tersesat. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa sebuah jerat sudah diletakkan di perjalanan kita dan di dekat kita. Yang paling gampang Bapak Ibu, ya saya sampaikan di sini, kita suka melihat orang bikin jerat umpan untuk tikus di rumah, menangkap tikus. Kan kita udah paling gak suka lihat kalau ada tikus. Dan kita biasanya suka beli jerat. Ada yang berupa perangkap, ada juga yang taruh lem gitu Bapak Ibu. Untuk apa? Dan jerat itu sifatnya tersembunyi, tidak begitu kelihatan, samar-samar. Dan yang paling eh, kita ketahui lagi, ada umpan di sana yang ditaruh, yang membuat kita tertarik untuk mendekat kepadanya. Nah, ini dia jerat iblis. Yang pertama, menarik dan menggoda.
Ya, sering kita saksikan ini Bapak Ibu, dan menarik dan menggoda. Ini sifatnya. Nggak ada yang namanya jerat itu dibuat tidak menarik, selalu menarik dan menggoda. Makanya di perangkap tikus kita kasih bau-bauan yang menarik. Misalnya makanan yang senang untuk dicium oleh eh, yang akan diperangkap. Contohnya tikus tadi. Lalu jerat iblis itu juga tersembunyi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, jerat iblis itu mematikan. Makanya jangan dekat-dekat. Tapi Alkitab udah bilang kok Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Skandalon. Skandal. Umpan. Ditaruh di tengah jalan. Dan dia seringkali menarik dan menggoda, tersembunyi, mematikan. Menggoda maksudnya apa Bapak Ibu? Menarik hati. Makanya kita suka untuk dekat-dekat. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dan jerat iblis ini, dengar Bapak Ibu, tidak mungkin ditiadakan. Karena firman Allah yang berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Dan sifatnya itu seringkali apa? Tidak sadar Bapak Ibu. Tidak kita sadari. Saya kasih di sini sebuah gambar serigala, Bapak Ibu. Ini gambaran di suatu tempat, gambaran serigala kutub dengan pedang ya, pedang yang tajam. Dalam sebuah kisah ada orang-orang yang memburu, yang menggembalakan kambing domba dan selalu saja kambing dombanya dimakan oleh apa? eh, Serigala ini dan dibuatlah jerat Bapak Ibu. Caranya gimana? Di pedang ini dibuatlah disiram dengan darah gitu Bapak Ibu. Dan waktu serigala mulai mencium ada bau darah, Bapak Ibu, dia mulai menggigit pedang. Gigit sampai habis. Dia mulai jilat-jilatin ini pedang sampai akhirnya mulutnya hancur karena pedang ini sangat tajam dan ditaruh juga racun di sana. Tetapi kenapa bisa sampai terjadi kematian Bapak Ibu? Karena ketidaksadaran bahwa apa yang di depan matanya, yang dijilatnya dan dimakannya adalah perangkap Bapak Ibu. Nah ini yang sering terjadi juga dalam kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan. Hari-hari ini kita lihat dan kita dengar bahwa terjadi penggerebekan Bapak Ibu di Jakarta. Ada gay yang berkumpul di Jakarta dan diterbongkar Bapak Ibu. Nah masalahnya beberapa gay ataupun LGBT ini mereka pelayan Tuhan loh. Ya, dan didapati di gereja yang besar di Jakarta. Kenapa? Karena tidak sadar ada jerat di depan mata. Pelayan Tuhan yang aktif melayani. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, jerat iblis itu tadi saya katakan bahwa menarik, menggoda, tersembunyi, mematikan. Dan ini tidak mungkin ditiadakan. Kesadaran yang penting untuk kita, bagaimana untuk kita tidak terjebak, ya Bapak Ibu. Beberapa contoh yang lain. Ya, ada gambar-gambar di sini saya buat dan secara sederhana saya jelaskan gambar yang di tengah, gambar bebek di tengah sungai. Selalu saja ada yang namanya jerat mematikan. Dia pikir, oh ya, begitu terpisah dari kawanan Bapak Ibu, akhirnya anak bebek ini terpisah dan menjadi jerat iblis dimakan oleh buaya. Nah, kita lihat apalagi jerat iblis itu Bapak Ibu. Yesus berkata, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Di mana-mana di seluruh dunia ini. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Kenapa Yesus berkata tidak mungkin tidak ada penyesatan? Dan Yesus juga berkata tidak mungkin mencegah orang lain tidak berbuat salah kepada kita.
Nah, saya bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Mazmur pasal yang ke-55, sebentar ya, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 berkata, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Lalu dia bilang gini, pemazmur berkata, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Saudara, hal-hal ini yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tidak mungkin mencegah orang lain tidak berbuat salah kepada kita. Nah, masalahnya kalau kita membaca ayat-ayat tadi, bagaimana respon kita, kesadaran kita, sehingga kita tidak tertipu, Bapak Ibu. Nah, jerat ini gini, saat kita diperlakukan tidak adil, bagaimana respon kita? Minggu lalu saya masih melayani di Lampung, Bapak Ibu, hari Selasa minggu lalu. Dan kami melayani kurang lebih 300-an anak muda yang hadir. Dan dalam sesi tentang pemulihan luka batin, saya menyampaikan bahwa seringkali kita marah terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita masuk dalam jerat iblis. Dan waktu sesi itu ada seorang anak yang begitu saya menyampaikan sesi ini, dia datang kepada saya dan dia banyak bicara. Dia bilang gini, Pak, papa saya bulan yang lalu mati dibunuh orang, Pak. Hati saya penuh dengan luka, Pak. Pengadilan belum memutuskan apa-apa. Dan saya berdoa supaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Kalau perlu juga mati. Dihukum mati seperti bapak saya yang sudah mati. Anak perempuan ini ngomong banyak. Dan dia kecewa hatinya, terluka hatinya. Nah, saudara, saya menyampaikan ke dia, waktu kamu menyimpan kebencian dan kepahitan hatimu luka, maka responmu udah salah. Begitu responmu salah, maka hidupmu jadi salah. Karena Yesus berkata bahwa ampunilah kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana respon kita saat diperlakukan tidak adil? Ini jerat yang seringkali membawa kita kepada permasalahan yang lebih jauh, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa berespon dengan benar saat diperlakukan dengan tidak adil, maka kita akan mengalami kekecewaan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana hati kita saat dikecewakan? Saudara, saya percaya bahwa setiap kita pernah dikecewakan. Tapi kita jangan lupa bahwa setiap kita juga pernah mengecewakan orang lain. Nah, jadi respon kita penting. Jadi saya sederhana. Ketika ada orang yang memperlakukan saya dengan tidak baik, berpotensi untuk membuat saya kecewa, saya cuma berpikir satu hal, bahwa saya juga mengecewakan orang lain. Saya juga sering, bahkan pernah mengecewakan orang lain. Dan saya diampuni oleh Tuhan. Itu yang membuat respon hidup saya bisa menjadi baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian apalagi bagaimana respon Anda saat Anda dihina, saat Anda ditipu, saat Anda dibohongi oleh orang-orang terdekat Anda. Pemazmur tadi berkata, kalau musuhku yang menghina aku, yang merendahkan aku, yang menipu aku, nggak masalah buat aku. Tapi kamu orang-orang yang dekat dengan aku. Nah, ini jerat, Bapak Ibu. Jerat itu selalu ditaruh di tempat tersembunyi, di tengah jalan. Sepertinya baik, Bapak Ibu. Tetapi itu menghancurkan hidup kita. Nah, jadi coba cek lagi. Saat Anda diperlakukan tidak adil, saat Anda dikecewakan, saat Anda ditipu, saat Anda dikhianati, bagaimana respon Anda? Ya,
Ini jerat yang iblis taruh dalam kehidupan kita semua. Nah, respon Anda menentukan masa depan Anda. Kalau kita bisa berespon dengan baik, maka hidup kita bisa mengalami tetap naik bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang disesatkan, Bapak Ibu. Tersesat. Ya, jadi saya lebih suka memakai kata disesatkan ataupun tersesat. Artinya tanpa kita sadari. Tapi itulah firman Tuhan memerdekakan kita. Waktu firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka firman memerdekakan kita, maka kita tidak akan tersesat. Ya, makanya kita perlu disadarkan. Ciri orang yang disesatkan, ini dia, suka melawan. Kan bulan ini kita lagi bicara tentang kekudusan hidup ya, Bapak Ibu. Nah, suka melawan. Coba kita cek diri kita, hati kita. Masih suka melawan nggak kita? Melawan itu bukan berarti kita harus berhadapan muka dengan muka lalu kita marah-marah. Enggak, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dinasihati, hati kita nggak menerima. Itu melawan, Bapak Ibu. Ketika kita ditegur, hati kita berkata, ah, lu juga sama. Itu suka melawan. Ya, muka kita bisa tersenyum barangkali. Tapi sebetulnya di hati kita bilang, kamu nggak lebih baik dari saya. Ini ciri-cirinya. Ayo cek hidup kita. Apakah kita masih jadi orang yang suka melawan? Nah, ciri yang kedua adalah dibutakan, Bapak Ibu. Ya, dibutakan. Kita nggak tahu lagi, kita nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang kalau buta, Bapak Ibu, nggak tahu melihat mana yang benar, mana yang salah. Semua ditabrak. Ya, saya menasihati Bapak Ibu dengan firman Tuhan hari ini, KGP, dengar baik-baik. Berapa banyak kita ini dibutakan. Pemimpin ngomong begini, kita dalam hati kita berjalan aja terus, yang penting gua mau jalan. Nah, itu. Pemimpin ke otoritas bicara sesuatu, kita udah nggak peduli, namanya juga buta. Bayangkan muda-mudi yang sedang jatuh cinta, Pak, Bu. Makanya kalau dalam eh, istilah-istilah dunia ini, cinta itu buta. Ya, love is blind. Cinta itu buta. Orang kalau lagi jatuh cinta, tai kambing rasa coklat, Pak Bu. Dan mengerikan ya. Jadi ciri orang yang disesatkan tadi suka melawan. Yang kedua dibutakan matanya. Nggak tahu lagi melihat apa yang baik, mana yang benar. Kadang-kadang kita nggak peduli akhirnya. Melawan otoritas, marah sama otoritas. Nggak peduli, bodoh amat. Hidup-hidup gua nggak makan dari lu. Saudara, jangan lupa, kita ini manusia roh. Mungkin saudara nggak dapat makan jasmani dari pemimpin rohanimu. Tapi kita ini manusia roh. Mungkin gerejamu nggak sanggup memberikan persembahan kasih buat kamu. Tapi kita ini manusia roh. Jaga Bapak Ibu. Supaya rohmu tetap menyala. Supaya rohmu tetap hidup. Ya, itu dia. Karena apa? Dibutakan. Kita bilang sama orang, ah, gue nggak hidup dari kamu. Kamu nggak ada kok di saat saya susah. Kita lupa bahwa kita ini manusia roh yang seharusnya peka. Mata rohani kita harus tetap terbuka. Alkitab jelas mengatakan kepada kita, kita ini ada di bawah tudung otoritas, di bawah pemerintahan Allah kita ini. Jadi kita seringkali apa? Dibutakan. Ciri orang yang disesatkan tadi yang pertama apa? Suka melawan. Yang kedua, dibutakan. Yang ketiga, tidak sadar. Kesadaran itu penting, Bapak Ibu. Ya, saya suka kasih contoh yang dalam sebuah buku tentang kesadaran, Bapak Ibu. Coba tolong masukkan seekor katak ke dalam air panas, mendidih. Ketika Bapak Ibu lemparkan katak tersebut ke dalam air mendidih, maka katak tersebut akan langsung melompat keluar. Kenapa? Karena dia sadar itu panas. Tapi coba masukkan katak ke dalam air dingin, lalu taruh di atas kompor, Bapak Ibu. Nyalakan perlahan-lahan.
katak itu berenang kian kemari, berenang, 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 ya, sampai airnya mulai naik 10 derajat Celcius, 20 derajat, naik terus sampai panas, ya, dan 100 derajat. Tanpa disadari, tanpa sadar, katak tersebut sudah menjadi katak rebus. Kenapa? Karena ketidaksadaran. Bapak Ibu percayalah, banyak orang juga mengalami hal ini. Para pelayan-pelayan anak-anak Tuhan tenggelam. Kenapa? Karena tidak menyadari bahwa ada bayang-bayang maut, ada jerat yang ditaruh oleh iblis, umpan iblis. Sehingga ada orang yang melayani tapi hidupnya nggak kudus lagi, udah nggak benar. Tapi dia berkata, aku sedang melayani Tuhan. Kenapa? Nggak sadar. Ya, kita kan banyak melayani LGBT. Ya, kami juga melayani di anak-anak muda. Wah, hari-hari ini feeling lonely, merasa sendiri. Ini yang paling banyak hari-hari ini. Ya, merasa hidup sendiri. Mental illness, Bapak Ibu. Mereka ngalamin banyak-banyak. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang tersesat. Umpan iblis, mereka masuk ke sana. Kalau udah dicengkeram Bapak Ibu, umpan tak katanya. Udah pegang, dijerat oleh iblis. Maka nggak bisa keluar Pak Bu, tanpa pertolongan Tuhan. Tapi inilah ciri-cirinya. Tidak sadar. Berapa banyak kita tidak sadar Bapak Ibu. Kita pikir bahwa kalau kita saving money lebih banyak, kita nggak kembalikan persepuluhan, kita nggak memberi dalam rumah Tuhan, kita berpikir, ah saya lebih aman hidup saya. Kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa dari Tuhanlah pertolongan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Seringkali ini yang terjadi, kita nggak sadar. Loh kenapa keuangan kami kurang terus tiap bulan? Kenapa kok hari-hari kayaknya dihitung di awal bulan cukup? Ya, kita nggak sadar bahwa kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Hal-hal ini yang terjadi. Kita pikir kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nggak bisa Bapak Ibu. Tuhanlah penyelamat kita. Katakan amin. Jadi perlu bahwa kita ini sadar. Kita membutuhkan Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Ya. Nah saudara, beberapa contoh di sini ya. Bahwa emas, pakaian putih, minyak, ini disampaikan firman Tuhan buat kita. Bahwa orang-orang banyak mengalami penyesatan hari-hari ini. Nah, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dave Pelzer, Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan beli bukunya, ditulis tentang A Child Call It. Ya, judul bukunya A Child Call It. Manusia yang dipanggil dengan itu ataupun benda, Bapak Ibu, disebut dengan it. Dalam buku ini saya baca cuma dalam satu, nggak putus saya baca karena memang buku ini menarik sekali kisahnya. Namun dalam buku ini diceritakan seorang anak yang disiksa habis-habisan oleh eh, ibunya sendiri. Ibunya mengalami stres berat dan dia disiksa habis-habisan, Bapak Ibu. Nah, dalam kisah ini anak ini mengalami penderitaan yang hebat, Bapak Ibu. Tapi dengar, akhir bukan pada akhirnya, dalam perjalanannya anak ini menyadari ya bahwa dia itu berharga. Walaupun dia mengalami siksaan, walaupun dia mengalami ketidakadilan, walaupun dia mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidupnya, tapi dia tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena dia tidak masuk dalam perangkap iblis, karena dia tidak masuk dalam jeratnya iblis. Ya, saudara, perlu untuk kita semua mengerti, jerat iblis ditaruh di mana-mana. Kekudusan penting sekali untuk kita pertahankan. Kekudusan di mata kita, perkataan kita, jalan-jalan hidup kita, perbuatan-perbuatan kita. Dimulai dari mana tadi? Respon kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita berespon dengan benar. Sekalipun hal-hal yang sulit datang dalam hidup kita, ketidakadilan datang mendekat kepada kita. Tetapi dengar baik-baik, waktu kita tidak diperdulikan orang, diperlakukan tidak adil, tadi saya sampaikan, respon kita bagaimana? Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, dalam buku A Child Called It ini, waktu saya baca, saya menangis baca buku ini. Tapi pada akhirnya, kenapa? Karena respon yang benar
tidak masuk dalam perangkap iblis, hidup dalam kebenaran, orang yang disiksa habis-habisan, tapi menjadi orang yang berguna dan tampil sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu, sharingkan hal-hal ini ya. Bagaimana respon kita, respon Anda ya, di dalam Mazmur 55 tadi ayat 12 sampai 14, bagaimana respon Anda saat diperlakukan tidak adil, saat dikecewakan, saat dihianati, saat ditipu. Karena disinilah kita bisa mempraktekkan hidup dalam kekudusan, tidak masuk dalam jerat iblis. Jerat iblis menghancurkan hidup kita. Jerat iblis sangat-sangat berbahaya, Bapak Ibu. Tapi respon kita karena kita mengerti firman Allah, saat kita diperlakukan tidak adil, saat dikecewakan, saat dihina, dihianati, saat ditipu, waktu kita berespon dengan benar, kita tidak masuk ke dalam jerat iblis. Sharingkan nanti keempat hal ini, Bapak Ibu ya. Pernahkah Anda masuk dalam jerat iblis atau tidak? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di sorga. Kami berdoa Tuhan di KJP di pagi hari ini, di minggu yang baru ini, supaya kami menang dalam segala hal. Karena kami tahu bahwa Yesus sudah memenangkan semua pertempuran. Saat kami diperlakukan tidak adil, kami berespon benar. Saat kami dikecewakan, kami berespon benar. Saat dihianati, kami berespon dengan benar sesuai dengan firman Allah. Bahkan saat kami ditipu, kami tetap percaya akan janji-janji Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.